khalifah, wakil Allah di muka bumi. Tugasnya nopo? Memakmurkan, menjaga kelestarian dan dilarang merusaknya. Ibu-ibu, halo. Bapak-bapak, halo. Alhamdulillah, tesih fokus. Leresan kula niku rumiyin niku nate dados penerusipun Sunan Kalijaga alias remen Jogo Kali alias mancing ibu bapak nggih. Kula nate mancing niku dereng dangu nyemplungke umpan saking nginggil niku bapak ibu sak gepok niku sampah plastik wonten softtek wah wonten pempes masya Allah kinten-kinten kados ngaten niku saged terurai napa mboten? Mboten, napa melih sing kaitan plastik-plastik. Malah kula nate nggih. Gandeng kula kemutan bahwa menjaga, menyisihkan, mengambil beberapa hal yang bisa merusak itu adalah kebaikan. Nate sampah yang begitu banyak saya coba pakai jangkar itu saya tarik, saya naikkan, saya kumpulkan di satu tempat. Enjang melih ibu bapak kulon mancing ten riku niku napa? Sampai pun balik melih ten lepen. Masya Allah. Niku contoh bahwa berarti kita tidak bisa menjaga. Sampah-sampah yang banyak itu kalau di air bisa jatuh polusi napa mboten? Bisa. Bahkan merusak ekosistem. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kenapa Jakarta itu kadang-kadang ikannya yang ada di sungai itu tidak baik untuk dikonsumsi? Karena tercemar. Nek didahar manusia kinten-kinten pencemarannya mempengaruhi mboten? Mempengaruhi. Itu akibat tidak menjaga lingkungan, menjaga bumi. Napa melih niki kadang-kadang sok mboten ngrumaosi ya, ndak sadar kalau itu berbuat kezaliman. Yang punya pohon kita, yang punya menikmati buahnya kita, tapi pohonnya mentelung tetangga, pas panen boten dirasani. Wonten sik ngoten niku? Masya Allah. Tapi insya Allah boten sik ten mriki. Nek sik ten mriki punya kepedulian. Jangankan diambil satu, Bu, Pak, kalau tak nyuwun, oh monggo, mendhet sak remenipun. Giliran dipendhet sedaya, lho kok entek, lah kan mau dipun selenggarake gitu. Masya Allah. Ye, artinya kita yang penting peduli. Kadang-kadang kagungan piaraan juga memelihara sesuatu, ayam, bebek, ambune tanggane nggih mambu ambune niku ning jarang diparingi. Niki nggih bisa merusak nggih. Merusak dari sisi udara nggih, dari udara, bau. Nah, jadi merusak itu bisa banyak Bapak Ibu. Oleh karena itu apa? Allah melarang. Jadi, maka manusia tugasnya adalah memakmurkan, menjaga dan dilarang merusaknya. Oleh karena itu apa? Menjaga lingkungan itu adalah wujud nyata dari iman dan rasa syukur.
Maka kalau Bapak Ibu betul-betul termasuk hamba yang pandai bersyukur, adalah mau menjaga lingkungan kita, menjaga tempat tinggal kita, menjaga bumi kita ini jangan sampai rusak. Itulah tugasnya kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ini adalah apa fungsi dari bumi kita. Di dalam Al-Quranul Karim, bahwa salah satu fungsi dari bumi kita adalah sebagai hamparan dan tempat kehidupan. Ibu bapak sampun apal barangkali ya. Surat An-Naba, surat ke-78 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketinggal mboten ibu bapak? Ketinggal. Monggo kajengipun pikantuk pahala membaca Al-Qur'an. Sareng-sareng mawon. Kita awali dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung mawon. Alam naj'alil arda mihada. Sekali lagi. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Artinya ibu bapak, Allah itu sudah menjadikan bumi ini tempat untuk kita tinggali, tempat untuk kita manfaatkan. Kenapa saya mengajak ibu bapak sambil maos Al-Quran? Mendengarkan saja pahalanya sudah sama dengan yang membaca. Tapi apa? Dalam sebuah hadis diterangkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacaan Al-Quran yang baru saja meskipun hanya ayatnya pendek, yang dibaca oleh ibu bapak tadi, kelak pada hari kiamat adalah menjadi syafaat. Apa itu syafaat? Penolong. Sinten sing setiap hari tidak pernah tidak membaca Al-Quran? Cung. Oh berarti semuanya pernah gitu ya. Nggih. Husnudzon nggih. Nggih. Kapan paling tidak? Habis subuh, atau habis maghrib, atau habis sholat, atau sambil masak kalau ibu-ibu. Pikantuk mboten? Pikantuk. Ingat bacaan Quran kita itu kelak akan menjadi penolong. Kalau yang didengarkan lagu dangdut, pripun saged jadi penolong atau tidak? Tidak. Karena apa? Sudah ditegaskan yang punya rumus itu Allah dan Rasulnya. Bacaan Al-Quran kelak bisa menjadi syafaat penolong. Oke. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, ibu bapak juga hafal. Monggo dibaca sareng-sareng pakai ta'awud langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Oleh karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Kira-kira yang setelah diberikan
fasilitas oleh Allah kemudian tidak memanfaatkannya malah merusaknya, siapa kira-kira ibu bapak? Orang-orang munafik. Ini kan terada di dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah niku yang awal ada 3. Pertama adalah ciri orang yang beriman, ciri orang kafir, yang ketiga adalah ciri orang-orang munafik. Nah ini bisa kita lihat di situ. Baik, supaya agak cepat nih. Yang kedua Bapak Ibu, fungsi dari bumi adalah sebagai sumber kehidupan. Monggo kita waos malih. Pokoknya banyak membaca Al-Quran, insya Allah jadi syafaat tadi. Amin. Kita awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Demikian pula bumi yang kami hamparkan serta kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kukuh, yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya berbagai jenis tumbuhan yang indah. Jadi ibu bapak, gunung itu fungsinya sebagai apa? Sebagai niki penyangga. Nggih. Wah aku seneng yu nek iso ora sah ana munggah medhun. Nek onten gunung niku nek munggah ya marake ngos-ngosan. Ndak usah kita mengeluh karena itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah punya tujuan sebagai penyangga. Makanya kelak terjadi kiamat itu semuanya runtuh, tidak ada penyangga. Maka langit amblek, bumi ini hancur. Nah itu karena penyangganya sudah nggak ada. Nah itu dijelaskan nanti dalam surat kiamat. Baik, saya lanjut saja. Itu fungsi bumi yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat kembali manusia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita ini diciptakan dari apa? Unsur apa? Tanah. Kelak akan kembali menjadi tanah. Itulah yang menyebabkan iblis itu ketika Allah menciptakan manusia, dalam surat Al-Hijr itu diterangkan Allah menciptakan manusia dan Allah sendiri yang meniupkan ruhnya. Siapa itu? Manusia pertama. Ada yang menyebut manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, maka ketika dibentuk dari tanah, maka apa? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka aku tiupkan ruhku, ya. Di dalamnya, ya, di dalam manusia, jasad manusia tadi. Nah, kalau kita ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan Allah, tapi yang meniupkan ruhnya melalui perantaraan malaikat. Yang satu, yang pertama yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya diperintahkan untuk sujud malaikat dan iblis. Tapi nggak mau. Iblis nggak mau. Aba wastakbar. Mereka sombong. Kenapa nggak mau alasannya? Lah manusia diciptakan dari tanah, saya kan diciptakan dari nar, api. Jadi api itu merasa lebih hebat daripada tanah. Tanah itu hina katanya. Nah ini. Maka kalau orang yang selalu merasa lebih baik, berarti niku cirinya syaitan. Kenapa nggak mau sujud itu? Karena merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih punya kekuatan. Nah, sehingga merendahkan yang lain.
Nah, insya Allah ibu bapak yang di sini tidak suka seperti itu. Pokoknya kita di hadapan Allah sama. Yang beda napa nipun? Takwanya. Ya, jadi itu. Baik. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Darinya, yaitu tanah itulah kami menciptakanmu, ya. Allah menciptakan kita, kepadanya lah kita akan mengembalikanmu, dan di sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Surat ke-20 surat Toha ayat 55. Apa maknanya? Bumi menampung manusia sejak lahir dan menjadi tempat peristirahatan terakhir hingga hari dibangkitkan. Makanya kalau sekarang ini punya tinggal yang sangat bagus berlantai 4, meskipun rumah pribadi sampai berlantai 4, mobilnya banyak, kira-kira besok mati dibawa ten kubur napa mboten? Mboten. Tapi menjadi orang kaya boleh atau boleh? Boleh. Tapi kaya yang seperti apa? Kaya yang dermawan. Oleh karena itu, inilah misi yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi orang Islam itu mestinya memang menjadi orang kaya tapi peduli. Makanya dulu yang diajarkan itu surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Sampai ada yang protes santri, yang ketemu mesti surat Al-Maun, ketemu mesti surat Al-Maun. Kiai, kok mboten gantos-gantos? Jawabannya, panjenengan sampun ngamalaken Mendel sedaya. Itu ya. Nah, ini dalam surat Al-Maun. Nanti itu kajian tersendiri, ibu bapak yang dirahmati Allah. Nah, apa fungsi bumi yang lain? Yaitu sebagai tempat beribadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran." Seluruh permukaan bumi dijadikan untukku sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Ibu bapak menawi mboten wonten toya bersuci ngagem pasir, debu, tanah, saged napa mboten? Saged. Artinya apa? Memang ini adalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi ibu-ibu datang Sabin tebih dalemipun, tapi nek sekitar gamping ngriki celak-celak nggih. Nek sing tebih sangat dilalah antawisipun dalemipun kalian sabinipun niku ngantos 3 kilo. Leng rawuhi nek pendak ahad gitu ya, bar pengaosan gitu. Dilalah kok masjidnya nggih aduh. Dan riku wonten papan nggih. Mboten nonton gubuke, ming namung tempat kemawon. Kira-kira sholat di situ boleh atau boleh? Selama tidak terkena najis, boleh. Ibu-ibu ten pantai nih kok pun jame sholat, yuk sholat ten pantai nih kok, pinggir pantai nih kok, ten pasiran pikantuk mboten? Pikantuk. Benjang menawi nindakaken ibadah haji ibu bapak, umroh niku nggih. Menawi tempat yang lain yang sekitar masjid penuh, ya di sekitar situ adanya tempat kita bisa sholat. Tuh ya. Nah ini penting buat kita nih. Baik. Nah sekarang tugasnya manusia. Tugasnya manusia adalah sebagai pengelola bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه Inna Rabbi qaribun mujib. Kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu Soleh, Nabi Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi yaitu tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Ibu bapak, tugas kita itu memakmurkan bumi. Oleh karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi maha memperkenankan doa hambanya. Nah, karena tugas kita ini adalah sebagai pemakmur bumi, maka nggak boleh merusaknya. Berarti kalau merusak hukumipun apa? Dosa. Nah, karena memakmurkan. Tapi dalam rangka saya pengen memakmurkan. Tapi nggak kula kok ming sempit, yuk kula larke patroke niku nggih mboten pikanto nggih. Pokoknya apa adanya sing menjadi haknya itu dijaga dengan baik. Tapi kalau ikut membersihkan boleh atau boleh? Boleh. Kalau menikmati hasilnya boleh atau boleh? Tidak boleh kecuali diizinkan atau diberikan. Kok ngene tanggane niku parine subur ngene dhewe rada kirang nempel sithik lah. Pas ngarit niku nyaut sithik. Halal napa haram? Haram. Wah, hati-hati Ibu Bapak. Ini penting. Kemudian yang berikutnya adalah tugasnya manusia adalah diingatkan oleh Allah dan ini sangat penting, yaitu tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, moga kita baca bareng-bareng lagi dengan ta'awud dan langsung ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik. Siapa yang mengatur? Allah. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 56. Jadi di sini Allah menegaskan, di situ ada la ya, huruf la. Artinya apa? Itu lanahi, larangan. Kalau dilanggar berarti dosa. Ini penting banget nih. Kemudian di dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 41, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
Ibu-ibu, halo. Bapak-bapak, halo. Tasih kemutan ibu-ibu, peristiwa terjadinya tanah longsor yang ada di Aceh dan Sumatera. Tasih? Tasih. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Awalnya itu adalah hutan, tumbuh tanaman-tanaman yang besar yang akarnya kuat dan itu menahan air dengan sempurna. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gandeng onten sing piantun sugih terus dibeli, niku ditebang sedaya, digantos sawit. Menurut riset nggih, penelitian, ternyata akar kelapa sawit itu tidak sehebat akar-akar pohon yang tumbuh yang ada di dalam hutan itu. Sehingga apa? Ketika menahan debit air yang tinggi, maka tidak mampu menahan. Maka apa? Terjadi banjir bandang yang luar biasa. Ini akibat sinten niki? Ulah manusia. Pirsa lumpur lapindo. Sakniki pripun? Tesih napa mboten? Tesih. Itu karena apa Ibu Bapak? Karena keserakahan manusia. Wah, Masya Allah. Akibatnya kayak gitu, ya. Matur nuwun Bapak. Jadi itu. Oleh karena itu apa? Jelas kerusakan yang ada di langit dan di bumi itu karena ulah tangan manusia. Alasannya begini. Nah, itu kan memang sudah sunatullah akan terjadi. Tapi tidak Ibu Bapak. Pasti karena ada pemicunya, penyebabnya. Siapa penyebabnya? Manusia. Kemudian berikutnya, ini yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nah ini kita baca bareng-bareng karena ayat ini penting. Semua ayat penting ya, tapi ini bagus ya. Bagus sekali. Monggo kita sareng-sareng ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Allah mengajarkan antara kepentingan dunia dan akhirat harus seimbang. Kita butuh akhirat, tapi jangan lupa dunia. Kita butuh dunia, tapi jangan lupa akhirat. Kadang-kadang kan nggak seimbang. Dunyo digoleki bahkan ngantos kesupen kalian sik ndamel dunyo. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinten-kinten kathah mboten? Kathah. Tapi insyaallah sik ten mriki mboten. Nggih, amin nggih. Nah, tetapi janganlah kamu lupakan ya bagianmu di dunia. Jadi tetap kita orientasi hidup kita itu tetap akhirat. Tapi apa? Kita harus tetap menjaga melakukan aktivitas di dunia ini dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan Allah menegaskan wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Qasas surat ke-28 ayat 77. Ibu bapak yang dirahmati Allah, biasanya pun nonton tanya jawab napa langsung?
Oh, lihat jam. Nggih, jam 7. Ya, oke, sedikit lagi. Nah, ini tugas manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis sama. Berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi, baik itu manusia, hewan atau tumbuhan, niscaya yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kalian. Bahkan yang di langit itu bukan hanya Allah, tapi juga para malaikat. Bahkan ibu bapak pirsa mboten niki. Ten samping panjenengan niku wonten malaikat niku. Mboten nggih. Oh, mangke nek diwujudke ibu bapak malah takut nggih. Tapi ingat, orang yang berada di majelis ilmu itu didampingi malaikat. Masya Allah, pahala kita banyak banget nih. Doanya malaikat itu suka mendoakan keselamatan, kesejahteraan. Oleh karena itu kita tetap semangat nggih. Nah, hadis yang lain yang lebih lengkap ini dari Abdullah bin Umar, ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang menyayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah penduduk bumi, niscaya Rabb Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit akan menyayangi kalian. Ini cepat aja ini karena sudah mau habis. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan, ibu bapak yang dirahmati Allah? Wujud aksi nyata kita kalau kita memang cinta alam dan sesama manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim menanam pohon